Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Sapa Jatim kembali hadir ke hadapan Anda bersama dengan saya Vina Putri. Saudara, ijazah bukan sekedar dokumen, tapi simbol perjuangan dan hak pribadi seseorang. Namun masih ada perusahaan yang menjadikan ijazah sebagai jaminan kerja, bahkan menahannya tanpa alasan yang sah. Praktik ini bukan hanya memprihatinkan, tapi juga memunculkan pertanyaan serius. Apakah ini melanggar hukum? Untuk menjawab semua itu, hari ini kita kedatangan narasumber. Di studio sudah hadir, ada Bapak Abdullah Wahid Habibullah SH MH, Direktur LBH Surabaya, dan Ketua Young Lawyers Pradi Surabaya. Apa kabar Bapak Wahid? Alhamdulillah baik Mbak Vina. Sehat ya untuk hari ini Bapak ya. Baik, ini terkait dengan praktik penahanan ijazah oleh perusahaan ini masih marak terjadi begitu ya, terutama di Surabaya. Nah, ini seperti apa perkembangannya terutama di Surabaya ini dan juga di Jawa Timur? Apakah masih marak begitu Pak? Ya, sebenarnya kalau kita bicara praktek penahanan ijazah, sebenarnya ini kan beledosnya baru ini ya. Sebenarnya kalau kita bicara praktek ini sudah banyak terjadi dan kami di LBH Surabaya itu banyak sekali menerima pengaduan. Jadi kami ini tiap hari membuka konsultasi kepada masyarakat yang hadir. Itu kami menemukan sebenarnya praktek ini banyak. Cuman yang mau membuka ini ke publik dan sekarang lagi booming itu memang terjadi dan itu praktek itu memang banyak terjadi. Praktek-praktek penahanan ijazah ini sebenarnya kan kaitannya dengan bagaimana perusahaan ini kan ingin menjadikan jaminan begitu ya, menjadi jaminan dokumen-dokumen yang ada di miliknya pekerja. Ketika dia menahan, ketika dia tidak boleh resign dalam jangka waktu tertentu atau ketika ada misalnya kehilangan barang ataupun apa, itu menjadi jaminan agar si pekerja ini tidak kabur atau tidak lari begitu ya. Tapi ini jelas melanggar begitu ya. Kenapa? Karena praktek penahanan dokumen. Jadi dokumen ini hanya ijazah Mbak Vina. Jadi praktek dokumen ini biasanya ada juga akte kelahiran gitu ya. Jadi yang sering juga yang diambil. Tapi memang kebanyakan adalah ijazah yang diambil. Karena memang ijazah ini kan memang menjadi salah syarat untuk melamar kan gitu. Pasti harus ada minimal requirement-nya adalah ijazah. Tapi ini sebenarnya melanggar, tapi dalam prakteknya tidak banyak buruh atau pekerja yang komplain begitu ya. Karena tadi itu, karena dia memang butuh bekerja, akhirnya dengan apa tadi itu paksaan ya. Jadi ini sebenarnya saya katakan tidak mungkin ini kesepakatan. Kenapa? Karena ini pasti sepihak dari perusahaan menahan ijazah untuk tadi itu kepentingan. Akhirnya apa? Si pihak pekerja karena dia ingin agar dia bisa bekerja, maka dia serahkan itu. Dia serahkan itu dan akhirnya menjadi polemik. Ketika dia resign, kemudian ijazah ini tidak dikembalikan dan disuruh untuk mengganti ataupun menebus dengan sejumlah uang tertentu. Oke, ada jangka waktu tertentu mungkin Pak, perusahaan tersebut mungkin bisa mengembalikan ijazah tersebut atau bagaimana sebenarnya? Iya, biasanya dia itu ada minimum dia bekerja. Misalnya 2 tahun, 3 tahun, bahkan 5 tahun. Jadi itu menjadi jaminan. Jaminan bagi pekerja agar dia tidak resign. Ketika dia resign atau terjadi sesuatu dalam jangka waktu tertentu itu, maka yaitu tadi ijazahnya itu boleh diambil ketika dia membayarkan sesuatu. Ada uang jaminan di situ. Jadi praktek-praktek seperti ini sebenarnya banyak terjadi, tapi jarang ada pekerja yang mengungkap. Nah, karena ini momentum menurut saya, harusnya pemerintah bisa hadir untuk menyelesaikan ini. Padahal clear sebenarnya dalam peraturan perundang-undangan kita itu tidak boleh ada penahanan dokumen apapun, baik ijazah, akte ataupun dokumen apapun yang itu milik dari pekerja. Gitu. Oke, kalau dari sisi hukum berarti untuk perusahaan yang menahan ijazah karyawan berarti tidak diperbolehkan ya di sini ya Bapak ya? Secara hukum tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena dari itu hakikat kita bekerja adalah untuk menerima upah kan gitu ya. Dan hakikat kita bekerja kan dalam konteks hubungan industrial, kita punya Undang-Undang 13 2003 tentang ketenagakerjaan. Di situ sebenarnya kondisinya harus setara. Setara antara siapa? Antara pengusaha dan pekerja. Dan di situ ada 3 pihak yang lain. Ada pihak pemerintah. Kesetaraan ini itu bahkan dimulai dari kontrak kerja itu tadi. Ketika dia mulai bekerja, maka kesetaraan ini dalam filosofi hukum ketenagakerjaan itu mulai dari proses penentuan upah, penentuan hak dan kewajiban, itu harus dituangkan dalam kontrak kerja.
Dalam kontrak kerja itu kan diatur hubungan yang seimbang. Dalam hukum keperdataan ada istilah namanya asas proporsionalitas. Setiap pekerja dan pengusaha ketika dalam menjalankan hubungan kerja dia harus sama-sama hak dan kewajibannya. Tidak boleh pengusaha lebih tinggi daripada pekerja. Itu secara prinsip dalam hukum ketenagakerjaan kita. Makanya kenapa hukum ketenagakerjaan kita itu juga diatur mengenai aturan-aturan yang secara khusus dia mengatur mengenai pelaksanaan dari hukum ketenagakerjaan itu sendiri. Misalnya bagaimana bentuk kontraknya, kemudian bagaimana hak-hak dari buruh atau pekerja. Misalnya ada hak cuti, ada hak lembur, ada hak atas pesangon, dan lain sebagainya. Upah harus minimal UMK misalnya gitu. Termasuk ketika terjadi penahanan dokumen berarti kan ada posisi yang tidak sama gitu kan antara pihak pengusaha dan pihak pekerja. Posisi yang tidak sama ini akhirnya mengakibatkan akhirnya pekerja dengan sukarela tadi itu atau dengan paksaan menyerahkan dokumennya kan gitu. Ibaratnya gini sebenarnya, kalau kita mau prinsip kesetaraan, perusahaan menahan dokumen ijazah, terus karyawan menahan apa kan gitu, kan nggak setara gitu kan. Iya, betul. Tidak setara. Lah ini yang dalam prinsip hukum ketenagakerjaan kita itu harus dipahami bahwa hubungan kerja itu adalah hubungan yang setara. Dan pemerintah dalam hal ini dia menjadi pihak yang harus menjadi pihak yang pelindung gitu ya, dalam artian dia melakukan perlindungan terhadap hubungan industrial tadi. Ketika terjadi pelanggaran, maka di situ di Undang-Undang 13 ada namanya ketentuan pidana ketenagakerjaan. Maka disitulah peran pemerintah masuk untuk menegakkan hukum, law enforcement, agar perusahaan ini patuh terhadap penegakan hukum itu. Adanya ketidakadilan di sini ya, terutama Betul. untuk bagi karyawannya. Nah, jika sudah perusahaan itu memang tahu ya aturan yang seperti ini memang jelas begitu. Tapi mengapa perusahaan tersebut masih melakukannya begitu? Apakah memang mereka tidak takut pada hukum begitu Ya. atau bagaimana, Pak? Gini, saya melihat sebenarnya fenomena ini adalah tadi itu ya, fenomena bahwa sebenarnya dalam konteks hukum ketenagakerjaan itu penegakan hukumnya yang kurang. Oh, oke, baik. Terutama fungsi, namanya fungsi pengawas ketenagakerjaan. Jadi pemerintah ini, Kemenaker, Dinas Tenaga Kerja, itu punya satu fungsi yang disebut sebagai Bina Tenaga Kerja dan fungsi pengawasan. Nah, Bina Tenaga Kerja atau Bina Norma Ketenagakerjaan dan fungsi pengawasan ini ada di Kementerian Tenaga Kerja dan ada di provinsi. Lah, kenapa kok pengusaha ini atau perusahaan ini selama ini fine-fine saja gitu ya, fine-fine saja dan tidak takut terhadap aturan itu ya, karena memang penegakan hukumnya kurang tegas dalam menegakkan hukum ketika terjadi pelanggaran. Dan itu kita terjadi lah. Kami banyak sekali menangani kasus, misalnya melakukan pelaporan misal upah di bawah UMK, kemudian melakukan pelaporan yang kaitan dengan pidana ketenagakerjaan, itu kebanyakan pegawai pengawas tidak berjalan maksimal. Ini harus kita akui bersama. Akhirnya apa? Kita lebih memilih proses hukum di kepolisian. Baik. Jadi pidana murni yang sekarang teman-teman lakukan di perusahaan itu kan gitu. Itu lebih mungkin lebih menimbulkan efek jera daripada yang diatur di undang-undang itu sendiri gitu ya. Itu faktor pertama, jadi penegakan hukum. Yang kedua memang awareness dari pekerja kita, awareness dari para buruh dan para pekerja kita yang akhirnya membuat praktek seperti itu menjadi praktek yang lumrah terjadi. Kenapa? Karena ya mereka butuh bekerja akhirnya. Mereka butuh kerjaan. Kalau akhirnya apa? Dengan keterpaksaan dia menyerahkan itu demi apa? Demi bekerja. Jadi ketika tidak ada laporan atau tidak ada pihak yang melaporkan atau tidak ada pihak yang speak up, maka ya otomatis pelanggaran ini akan terjadi seterusnya. Makanya butuh dua tadi, penegakan hukum, yang kedua kesadaran dari pekerja itu sendiri. Sebenarnya banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, tapi karena pekerja ini tidak mau melapor, tidak mau speak up, berbicara itu, ya banyak faktor memang yang menyebabkan mereka tidak berani. Yaitu tadi, mungkin takut di PHK, ya. Yang melapor-laporin kan orang-orang yang sudah di PHK kan gitu, baru mau speak up. Tapi ketika kita bekerja, kemudian kita speak up, itu kan jarang sekali terjadi. Apalagi dalam posisi pekerja yang mau melamar bekerja.
dengan syarat di tahap pendanaan ijazah bisa saja mereka tidak mau kan itu. Misalnya tidak mau dan akhirnya tidak jadi bekerja. Nah, kesadaran inilah yang harus kita lihat bagaimana kita semua punya hak yang sama dalam konteks ketenagakerjaan. Jangan takut gitu ya. Jadi para pekerja jangan takut untuk menyuarakan itu karena itu hak. Pekerja ini tidak menuntut berlebih kan sebenarnya. Hak yang dasar saja gitu kan. Hak yang dasar saja itu dilanggar gitu. Jadi ini dua pihak ini yang menurut saya pertama penegakan hukum, yang kedua adalah kesadaran dari pekerja untuk bisa melaporkan itu gitu ya. Tapi realitanya memang susah untuk diaplikasikan bagi Akhirnya aparat, susah ya? diaplikasikan. Makanya kenapa harus ada intervensi, ada tindakan afirmatif ya kayak di Snaker Kota Surabaya membuka posko pengaduan. Ini kan sebenarnya tindakan afirmatif. Tindakan yang harusnya memang dilakukan oleh pemerintah, oleh negara untuk mengafirmasi ini. Metodenya bukan dari bawah ke atas tapi jemput bola. Mana nih ketika terjadi pelanggaran. Dan itu memang secara normatif pegawai pengawas harus rutin melakukan pengawasan. Tanpa ada laporan, tanpa diminta, harusnya ada proses pengawasan itu. Karena perusahaan ini kan dia wajib melaporkan nih kan gitu kondisi tenaga kerjanya kepada Disnaker, bahkan jumlah pekerjanya berapa. Nah, disitulah kita bisa melihat sebenarnya pola pengawasan yang efektif itu seperti apa. Nah Pak, jika memang perusahaan tersebut memang terbukti melakukan penahanan ijazah, ini langkah hukum seperti apa yang harus diambil oleh korban itu Pak sebenarnya? Pertama, kalau kita bicara langkah hukum, jelas kalau tadi saya katakan kita punya, jadi sebenarnya di Jatim sendiri itu punya namanya Perda nomor 8 tahun 2016 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan. Di pasal 42 disebutkan di situ memang perusahaan dilarang untuk menahan dokumen apapun. Baik. Dan itu ada ketentuan pidananya dan ada dendanya. Kemudian memang dalam Undang-Undang 13 tidak diatur secara detail Mbak memang penahanan ijazah, tapi secara normatif sebenarnya tidak boleh ada tadi itu kondisi yang memberatkan dari pekerja. Maka itu bisa ditarik dalam konteks penggelapan dokumen. Baik. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita. Jadi itu bisa ditarik ke ranah umum. Itulah ketika ranah ketenagakerjaan kita memang hanya ada di Perda Jatim. Kan Perda Jatim ini kan yang bisa melakukan penegakan kan memang di Provinsi Jawa Timur sendiri. Bagaimana dengan yang lainnya? Nah ini kita bisa masukkan ke tindak pidana umum. Ketika ada orang yang menahan dokumen kita ambil tidak dikembalikan tanpa ada sebab apapun, maka itu sebenarnya pelanggaran yaitu pasal penggelapan di KUHP. Maka para korban atau para pekerja bisa melakukan laporan ke aparat kepolisian dan di situ nanti pihak perusahaan akan diproses secara hukum. Baik, langkah hukum sudah dijelaskan oleh narasumber, tapi persoalan di lapangan memang seringkali lebih rumit dari teori. Nah, saudara, di segmen selanjutnya kita juga akan membahas bagaimana pembuktian, tantangan, dan perlindungan hukum yang bisa diberikan kepada korban. Ini bisa kita jawab nanti ya Pak ya di segmen berikutnya. Tetap bersama kami, saudara, di Sapa Jatim. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Jatim. Saya masih bersama dengan narasumber Bapak Abdul Wahid Habibullah SHMH, Direktur LBH Surabaya, dan Ketua Young Lawyers Pradi Surabaya. Nah Pak, di segmen ini kita membahas ini bagaimana kira-kira untuk sanksi atau hukuman bagi perusahaan yang memang terbukti menahan ijazah itu Pak. Ya, seperti yang saya katakan tadi, jadi arahnya ini sebenarnya bukan lagi masalah keperdataan ya. Jadi penahanan dokumen atau ijazah ini sudah masuk ke ranah pidana. Pidana itu berarti apa? Sanksi yang diberikan adalah sanksi hukuman begitu ya. Nah ini yang nantinya dalam proses penegakan hukum pidana ini menurut saya juga pihak kepolisian harus tegas gitu ya. Tegasnya dalam artian begini, ini jangan-jangan tadi itu ya pengusahanya itu akan lepas tangan. Nah ini arahnya seperti itu. Lepas tangan itu seperti apa? Ini menunjukkan bahwa misalnya ya ada statement bahwa dia nggak tahu, ya misalnya nggak tahu, kemudian itu adalah ulah dari HRD-nya dan sebagainya. Jangan sampai ini kita harus melihat proses penegakan hukum. Makanya kita kawal nih, Pradi dan Pemkot ini lagi berkomitmen mendampingi teman-teman buruh yang melakukan tadi itu pelaporan.
jangan sampai ketika dalam pelaporan ini justru orang-orang yang dianggap tadi itu ya aktor intelektualnya menjadi lepas. Kenapa? Karena di situ ada indikasi bahwa mereka melepaskan tanggung jawab dengan menyerahkan itu kepada bagian HRD-nya yang itu mungkin entah kemana dan sebagainya. Nah di sini kepolisian harus objektif menurut saya gitu loh. Siapa yang benar-benar menjadi pelaku dalam proses ini begitu kan. Jangan sampai ternyata yang menjadi aktor intelektual pemilik perusahaannya itu bisa lepas begitu ya. Hanya dengan mungkin ada tanda terima yang mungkin dia tidak tanda tangan di situ. Ya, itu jadi ini yang harus trikinya. Makanya tadi Mbak Vina ngomong pembuktian. Nah, ini pembuktiannya juga harus kita lihat bagaimana polisian atau penyidik harus objektif melihat ini. Jangan sampai ada yang dikorbankan lagi begitu ya. Yang dalam artian HRD ini juga bekerja juga kan gitu. Kita harus lihat juga HRD ini ada bekerja. Karyawan juga gitu loh. Yang dia melakukan itu ya pasti atas instruksi. Tidak mungkin dia melakukan inisiatif sendiri. Ini sudah jelas begitu kan. Jadi arahnya sudah jelas. HRD yang melakukan tadi itu mewawancarai, menyampaikan bahwa dokumen akan ditahan dan sebagainya. Dan ada tanda terima di situ ya mungkin, dan saya juga sudah membaca tanda terimanya, ditulis dan ditandatangan oleh HRD itu. Jangan sampai yang dikorbankan adalah HRD ini atau orang ini gitu ya. Karena dia sama-sama bekerja. Dan HRD ini tidak mungkin sepengetahuan saya tidak mungkin dia melakukan tindakan tanpa atas persetujuan dari pimpinannya. Baik, jika apalagi kaitannya dengan penahanan apapun itu, yang itu kaitannya dengan tadi hak dan kewajiban. Gitu loh. Makanya kenapa saya katakan saya memberi pesan kepada pihak kepolisian agar objektif, agar bisa melihat sebenarnya siapa nih yang menjadi pelaku gitu ya. Jangan hanya dikorbankan orang-orang yang sebenarnya tidak bersalah atau justru menjadi kambing hitam dalam kasus ini. Jika memang perusahaan tersebut memang membantah begitu ya, betul, misalkan menahan ijazah seorang karyawan begitu, dan cara korban untuk membuktikan secara hukum di sini dari pihak kepolisian memang harus objektif begitu ya Bapak gitu di sini ya. Objektif dalam artian harus diusut sampai ke akarnya, tidak hanya orang yang menjadi tangan kanan atau menjadi eksekutor ini kan gitu. Yang hanya berhenti di sini harus juga menjadi ke aktor intelektualnya menurut saya. Nah Pak, jika memang ijazah tersebut hilang, tidak ditemukan begitu, bahkan dari perusahaan tersebut juga angkat tangan, tidak tahu misalkan jawabannya seperti itu. Ini bagaimana nasib korban untuk kedepannya dan bagaimana pemerintah berperan di sini Pak? Ya, yang pertama memang kalau saya sih lebih memang menekankan tadi itu ya, bagaimana kalau memang perusahaan memang menahan ya dengan sukarela kembalikanlah kan gitu. Dalam artian mungkin dalam proses hukumnya mungkin kita bisa kita bisa bicarakan, mungkin ada pencabutan dan sebagainya. Menurut saya itu yang harus diakui dulu. Dalam artian praktek seperti ini tidak boleh ada lagi. Tidak boleh ada lagi, tidak boleh melakukan penahanan lagi begitu ya. Tapi kalau toh memang nanti misalnya ditemukan memang benar-benar objektif dan memang di situ memang hilang dan memang tidak tahu rimbanya kayak misalnya statement dari Ibu Khofifah misalnya mengatakan bahwa akan menerbitkan ijazah ulang misalnya, itu menjadi solusi juga menurut saya. Tapi kalau saya ditanya apakah diutamakan ijazah ulang atau penegakan hukum, saya lebih mengarah penegakan hukum. Kenapa? Ini keadilan, tidak bisa kita mengesampingkan keadilan. Dengan cara diterbitkan ulang kan berarti ibarat masalah selesai. Tidak. Kalau menurut saya penegakan hukum, hak atas keadilan itu adalah yang nomor satu. Itu dulu yang ditekankan. Kenapa? Penegakan hukum itu adalah salah satunya adalah bagaimana kita bisa memberikan pembinaan, kita bisa memberikan contoh dan memberikan efek jerah. Tidak hanya kepada perusahaan yang dilaporkan, tapi kepada seluruh perusahaan lain, gitu loh. Agar tidak melakukan praktek yang sama. Makanya kan hakikat penegakan hukum pidana itu kan sebenarnya adalah hakikat untuk agar mencegah terjadi kejahatan yang berulang gitu ya sebenarnya. Filosofinya seperti itu. Dengan cara apa? Pelaku yang melakukan kesalahan dia harus dihukum sesuai dengan perbuatannya. Bukan dimaafkan gitu kan. Bukan dengan tadi itu misalnya menerbitkan ijazah ulang. Berarti kan ini tidak ada penghukuman kan kepada pelaku. Atas keadilan bagi korban mana? Padahal kita negara hukum, gitu loh. Tapi kalau nanti misalnya tadi itu ya, Mbak Vina, kalau memang terjadi memang benar-benar ijazah memang hilang, ya sudah, pelaku harus dihukum. Baru setelah itu ada solusi, yaitu menerbitkan ijazah ulang.
menerbitkan ya, kopi dan sebagainya agar hak-hak ini terpenuhi. Jadi proses hukumnya itu sebenarnya logikanya adalah hukum dulu, penegakan hukum keadilan dulu, baru nanti pemulihan bagi korban. Di semua tindak pidana seperti itu, di semua pelanggaran seperti itu, bukan didahulukan pemulihannya dulu, tapi penegakan hukum pidana, penegakan hukum dulu, keadilan dulu bagi korban. Ya sudah, ketika pelaku melakukan perbuatan salah, maka dia harus dihukum. Dari situlah selesai. Misalnya dia sudah dihukum, selesai clear, tapi tidak tahu rimbanya, jasanya kemana, hilang memang, terbakar atau seperti apa. Baru setelah itu ada pemulihan bagi korbannya. Bagi mereka yang kehilangan, maka pemerintah bisa menerbitkan ijazah. Dalam konteks pidana misalnya ada ganti rugi, restitusi, ada korban-korban tindak pidana yang lainnya kan gitu. Tapi kan penegakan hukum dulu yang diambil. Oke, hukum artinya hukum ini masih tetap terus berjalan, Menurut kemudian saya tetap ada berjalan. solusi seperti itu ya Pak ya? Betul, tetap berjalan, Baik. ada keadilan bagi korban. Setelah itu ketika ini hak belum terpenuhi, maka pemerintah harus turun tangan. Tapi sebenarnya apakah boleh dari perusahaan tersebut menahan ijazah karyawan kalau memang ada kesepakatan di sini Pak? Begini, kesepakatan itu kita harus lihat dalam konteks hukum ketenagakerjaan tadi ya. Kenapa hukum ketenagakerjaan ini spesial gitu ya Mbak? Filosofinya kenapa? Karena dari awal tidak setara. Ya, kalau kita mau bicara antara perusahaan dan pekerja, kita fair-fairan saja. Setara tidak? Tidak kan? Lebih tinggi pengusaha, pekerja. Makanya kenapa diatur hukum ketenagakerjaan. Dan ada pemerintah di situ. Lah, yang dimaksud kesepakatan ini seperti apa? Kesepakatan itu kan tadi saya katakan kontrak kerja, perjanjian kerja itu harus setara. Setara itu berarti apa? Ada hak dan kewajiban. Kalau pihak karyawan mau menyerahkan ijazah berarti ada timbal balik. Ya, ada timbal balik bagi pekerjaannya apa, gitu kan? Kalau itu tidak ada timbal balik dan itu ternyata memberatkan, ada namanya dalam hukum kontrak itu ada namanya penyalahgunaan keadaan, asas penyalahgunaan keadaan. Kenapa dia bisa melakukan seperti itu? Bisa saja dia dibuatkan saja kontrak saja agar dia menyerahkan ijazahnya. Baik. Seolah-olah ada kesepakatan, tapi ternyata ini sebenarnya ada ketidaksetaraan. Tadi itu misalnya, tidak hanya di hubungan kerja, misalnya ada orang yang hutang dengan orang yang menghutangi, ya, kreditur atau debitur, itu kan keadaan tidak setara. Baik. Misalnya ada yang menyerahkan harta-hartanya, seolah-olah itu ada perjanjian, itu sebenarnya tidak sah. Oke, dalam tidak hukum sah, perdata. begitu ya. Begitu. Baik, persetujuan bukan selalu berarti legal ya Pak ya, Betul. apalagi jika menyangkut hak dasar seseorang. Saudara, sesaat lagi kita akan lanjutkan dengan pembahasan soal risiko dan dampak hukum dari praktik ini. Tetap di Sapa Jatim. Anda masih bersama kami saudara di Sapa Jatim. Saya masih bersama dengan narasumber Bapak Abdul Wahid Habibullah SHMH, Direktur LBH Surabaya dan Ketua Young Lawyers Pradi Surabaya. Nah Bapak, resiko apa saja yang didapat oleh karyawan jika ijazahnya ini ditahan oleh perusahaan Pak? Iya, yang pertama itu tadi, karena memang ini pada dasarnya dasar hukumnya adalah tidak boleh, maka karyawan atau pekerja harus aware ya, harus sadar gitu ya, tidak dengan mudah untuk menyerahkan ijazahnya. Resikonya apa? Banyak sekali sebenarnya kan gitu. Pertama dari aspek tadi ya, keamanan dokumennya gitu ya. Ketika dia menyerahkan dokumen yang tadi dia satu-satunya, bahkan dia itu mendapatkan dengan susah payah gitu kan, maka resiko yang pertama bahwa itu tidak akan aman begitu ya. Dalam konteks yaitu tadi kita nggak tahu dokumen itu nanti misalnya kebakaran atau seperti apa atau hilang, sebenarnya kita juga tidak tahu. Jadi pertama jangan mau dengan mudahnya menyerahkan dokumen apapun ya yang itu sifatnya individu. Karena itu jelas dalam pengaturan hukum kita bahwa penyerahan dokumen yang sifatnya individu pun juga harus ada dasar legalisasinya dengan jelas begitu ya, dan itu ada hak dan kewajiban yang setara tadi saya katakan. Contoh misalnya ya kalau kita berhutang di bank kan ada jaminan sebagai jelas kan, ada setara, ada jelas hak dan kewajiban yang diatur. Jadi intinya harus jelas. Tapi pada prinsipnya jangan seperti itu. Risiko kedua adalah kaitannya dengan proses
kondisi hubungan kerja yang nantinya pasti tidak akan harmonis. Kenapa? Karena kalau sudah ada penahanan dokumen seperti itu, pasti pekerja ini kan ketika bekerja akan merasa tertekan gitu ya. Oke. Apalagi dengan klausul ya, misalnya tadi tidak boleh resign dalam jangka waktu tertentu, 5 tahun, 4 tahun dan sebagainya. Maka ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tadi saya katakan misalnya, maka para pekerja ini akan resign begitu ya. Maka di situ akan berdampak pada proses itu tadi, akhirnya menjadi masalah juga gitu ya. Jadi ini juga akan menimbulkan dampak hubungan industrial yang tidak harmonis, terutama antara pihak pekerja dengan pihak pengusaha, sehingga harusnya yang tadi hubungannya setara antara pihak pengusaha dan pekerja itu menjadi tidak harmonis dan akhirnya berujung pada proses hukum. Nah, kita tahu proses yang ketiga ini, yang dampak yang ketiga, resiko ketiga adalah kita tahu proses hukum ini tidak mudah, Mbak, gitu loh. Pasti teman-teman pekerja ini butuh apa? Butuh pendamping hukum, butuh pengawalan, gitu ya. Iya, kalau mungkin kalau Peradi kami sudah bekerjasama dengan Pemkot ya untuk berkomitmen untuk memberikan bantuan hukum. Tapi bagaimana mereka yang mungkin tidak memiliki akses untuk itu, begitu ya, mungkin di desa atau di mana kan gitu. Maka proses hukum ini tidak mudah dilalui. Tidak mudah dilalui dan butuh proses pengawalan dan butuh kapasitas hukum yang juga mumpuni. Maka inilah tinggi dari risiko ini menurut saya yang nanti akan berdampak kepada pekerja ketika dia dengan sukarela menyerahkan dokumen itu. Baik. Nah Pak, tadi di segmen pertama Bapak juga membahas untuk dokumen-dokumen yang biasanya ditarik oleh perusahaan selain ijazah ada akte kelahiran. Nah ini seperti apa? Apakah lebih beresiko begitu daripada ijazah atau bagaimana Pak? Sebenarnya sama-sama beresiko. Dokumen apapun yang itu kaitan dengan individu, baik itu akte kelahiran, KK, buku nikah atau seperti apa, itu sebenarnya adalah hak privasi, hak yang memang melekat pada diri kita secara individu. Dan dokumen itu kan juga menjadi dokumen yang menjadi akta kependudukan kita secara seumur hidup kan gitu. Yang bisa menggantinya ya atas putusan pengadilan gitu kan. Jadi teman-teman harus hati-hati, para pekerja harus hati-hati ketika menyerahkan dokumen-dokumen yang sifatnya individu, apalagi akta kelahiran yang sekali ada kemudian salinannya bagaimana, belum tentu sama dengan asli. Kayak tadi ijazah misalnya, salinannya kan itu hanya salinan. Gitu. Sertifikat misalnya atau apapun yang sifatnya individu dan pribadi itu kan hanya salinan gitu ya. Jadi tidak bisa mengalahkan yang asli. Maka menurut saya segala apapun dokumen-dokumen yang tadi diserahkan untuk bekerja, hakikatnya dan seyogyanya tidak diserahkan. Karena lagi-lagi kita bekerja kan untuk mendapatkan upah ya, untuk mendapatkan perlakuan yang setara. Dan dalam hukum ketenagakerjaan kita, Undang-Undang 13 kita mengatakan bahwa itu bebas dari tindakan-tindakan yang sifatnya diskriminasi ataupun sifatnya memaksa. Maka itulah gunanya pengawas ketenagakerjaan, gunanya pemerintah untuk mengawasi itu. Jadi kalau ini tidak diawasi, tidak dibarengi dengan penegakan hukum yang baik, maka tadi itu praktek-praktek ini akan terus terjadi. Ke depan pun juga akan terus terjadi begitu. Baik. Nah, ini kira-kira apa pesan dan juga imbauan nih Pak untuk para pencari kerja agar tidak terjebak dalam praktik ini, Pak? Yang pertama, kalau saya sih memang sebelum masuk ya untuk melamar pekerjaan, menurut saya sih para pencari kerja atau para calon-calon tenaga kerja ini, adik-adik kita yang mungkin lulus kuliah dan sebagainya, itu harus melihat dulu track record perusahaan, Mbak. Track record perusahaan ini kan kita bisa cek dimanapun lah itu sebenarnya ya. Misalnya perusahaan yang sudah ada izin itu kan kita tinggal cek saja di websitenya Disperindak, OSS dan sebagainya ya. Kedua, apakah perusahaan ini juga pernah melakukan tadi itu ya, melanggar hukum atau tidak, itu bisa kita cek tuh di pengadilan. Kita bisa klik tuh di sistem informasi pengadilan, putusan pengadilan. Bahkan sekarang era gadget ya, apakah perusahaan ini aman nggak kan gitu. Perusahaan ini track record-nya baik atau tidak kan gitu. Kenapa? Karena kebanyakan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi itu sebenarnya kalau kami melihat trennya adalah sebenarnya dilakukan oleh perusahaan yang memang dari awal nakal gitu ya, yang memiliki track record yang buruk. Gitu ya. Makanya kenapa teman-teman ini ketika bekerja itu tidak asal menaruh lamaran pekerjaan, karena itu nanti berisiko. Bisa juga kena fraud, kena penipuan kan gitu. Misalnya abal-abal suruh harus membayar dulu dan sebagainya. Makanya harus butuh track record, butuh untuk agar track record perusahaan ini bisa jelas. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika sudah diterima bekerja, maka pahami kontrak kerja. Pahami kontrak kerja, pahami upah berapa. Kita sudah jelas upah harus minimal UMK dan hak-haknya harus sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Tidak boleh ada penahanan apapun
dokumen-dokumen apapun, ataupun bahkan tidak boleh ada uang-uang yang memang dibayarkan dari awal dan sebagainya. Kita ini kerja butuh uang, masa kita harus nyetorkan uang kan gitu. Betul. Jadi logikanya seperti itu kan. Jadi Baik. pahami kontrak kerja dan di situ sudah diatur mengenai hak dan kewajibannya. Hak apa-apa saja yang ada di pekerja, kewajiban apa yang harus dilakukan itu pahami kontrak kerja. Dan harus diambil tuh salinannya kontrak kerja. Kadang kontrak kerja hanya ditandatangani, tapi ternyata tidak punya salinan apapun. Oke. Lah ini yang kebanyakan terjadi. Bahkan untuk membuktikan dia bekerja di perusahaan itu juga susah. Kayak kemarin misalnya, nggak diakui kalau dia bekerja di situ. Ya bagaimana kita bisa memberikan argumentasi kalau kita itu bekerja di situ? Ya kontrak kerja tadi itu. Karena tidak ada buktinya tadi ya Tidak Pak ada bukti ya. kerja, kontrak kerja nggak ada. Misalnya kalau itu pegawai tetap ada surat pengangkatannya, itu harus ada. Selain itu dicek peraturan perusahaannya atau PKB-nya kalau ada serikat pekerja, perjanjian kerja bersama. Itu tuh diatur gitu loh. Jadi ketika itu sudah dilakukan sesuai prosedur, teman-teman sudah selesai, baru nanti ketika ada terjadi masalah enak gitu lah. Enak itu dalam artian kita ketika menghadapi laporan kayak gini itu membuktikannya enak. Artinya kalau misalkan kita tidak dapat salinannya begitu, kita boleh ya untuk meminta dari Boleh, perusahaan sangat tersebut ya? boleh. Tapi kan prakteknya tidak banyak Mbak yang dikeluarkan gitu kan. Tidak banyak yang diberikan salinan itu gitu loh. Padahal itu adalah hak dari pekerja untuk dapatkan salinan itu. Oke, baik. Terima kasih Bapak Abdul Wahid Habibullah untuk waktunya, Ya, untuk sama-sama, berbagi Mbak. pandangan soal hukum juga terkait polemik penahanan ijazah ini. Nah, saudara, ijazah adalah hak pribadi yang tidak boleh dijadikan alat tekanan atau jaminan kerja. Semoga penjelasan tadi membuka mata kita bahwa praktik penahanan ijazah bukan hanya persoalan etika, tapi juga persoalan hukum yang nyata. Saya Vina Putri pamit beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa di episode Sapa Jatim berikutnya.